Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Kisah dalam film ini berfokus pada seorang pria bernama Ben Archer yang diperlihatkan pada sebuah kejadian terlihat sedang terlibat aksi kejar-kejaran dengan sekelompok geng mafia demi menyelamatkan seorang anak perempuan yang mereka rebutkan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Untuk mengetahuinya, cerita pun akan kembali pada waktu beberapa hari yang lalu. Diperlihatkan seorang kepala gangster yang berasal dari China bernama Sun Quan tiba-tiba dengan begitu kejam menghabisi istrinya dikarenakan istrinya tersebut yang menginginkan pisah dengannya sambil bertekad ingin membawa putrinya, yang mana kejadian ekstrim tersebut disaksikan langsung oleh putrinya yang bernama Kim yang kemudian langsung kabur meninggalkan rumah dengan cara menyelinap secara diam-diam masuk pada suatu kapal yang terlihat seperti sebuah kapal pengungsian. Scene pun kemudian beralih dengan menampilkan sosok pria yang muncul pada scene sebelumnya yang tak lain adalah Ben. Diceritakan Ben yang berprofesi sebagai seorang keamanan di salah satu klub besar memutuskan untuk pensiun setelah meminta izin kepada atasannya dengan alasan ingin memulai hidup normal bersama anak istrinya. The clubs, you gotta be fucking joke. Sementara di tempat lain terlihat kapal pengungsian yang sebelumnya ditumpangi oleh Kim ternyata adalah suatu kapal ilegal yang pada saat ini mendapat razia dari Departemen Imigrasi Amerika yang menyergap mereka yang dipimpin oleh seorang pria bernama Hoggins. Terlihat istrinya Ben yang bernama Cynthia adalah salah satu anggota dari departemen tersebut yang pada saat ini telah memiliki seorang putra bersama Ben bernama Nicholas. Cynthia yang ikut menangani kasus itu diceritakan tertarik dengan sosok Kim yang dia temukan, yang dari sinilah kemudian bertekad untuk membawanya pulang. Meskipun hal tersebut tentu saja dianggap telah melanggar aturan pemerintah. Namun dengan kata-kata bijaknya, Cynthia akhirnya berhasil mendapatkan izin dari Hoggins untuk membawa bocah tersebut walaupun cuma satu malam saja. Dia pun langsung memperkenalkan Kim kepada Ben yang telah menunggu kedatangannya. Dan saat bocah tersebut telah beristirahat, Cynthia yang merasa telah lama tak bertemu dengan suaminya itu, kemudian langsung menghabiskan seluruh waktu malam panjangnya bersama Ben dengan begitu enjoy. Yang mana hal seperti inilah yang selama ini Ben inginkan dalam hidupnya. Besoknya, seorang tokoh mafia Cina yang tak lain adalah Sun Quan terlihat datang ke Amerika, yang mana kedatangannya dijelaskan untuk melakukan bisnis, sekaligus untuk mencari keberadaan Kim yang diketahui berada di negara ini. Di sisi lain, Cynthia akhirnya mendapat teguran dari Hakim Agung atas ulahnya tersebut yang telah melanggar hukum dengan membawa Kim yang berstatus sebagai imigran asing. Menyadari Kim yang akan segera dideportasi, Cynthia yang telah mengetahui ibunya Kim yang telah dihabisi itu kemudian meminta izin kepada Pak Hakim untuk memberikannya waktu selama 1 minggu dengan alasan keamanan nyawa Kim yang dia anggap terlalu berbahaya jika dipulangkan, yang mana permintaannya tersebut akhirnya dikabulkan oleh Pak Hakim. Di tempat lain, terlihat Sun Quan sedang melakukan pertemuan dengan seseorang yang tak lain ternyata adalah Hoggins. Sun Quan yang mempunyai bisnis narkoboy ternyata telah bekerja sama dengan Hoggins yang merupakan bagian dari Departemen Imigrasi dengan meminta pria itu agar bisa memuluskan perjalanan barang haramnya yang bernilai jutaan dolar itu bisa tiba dengan mudah ke kota ini yang dijelaskan akan datang pada beberapa hari ke depan. Selain membahas bisnis tersebut, terlihat Hoggins juga memberitahukan keberadaan Kim yang saat ini berada di tempatnya Cynthia kepada Sun Quan yang bertanya itu. Yang mana terlihat Cynthia yang membawa Kim bersama dengan putranya tersebut ke kediaman ayah angkatnya tiba-tiba langsung diserbu oleh Sun Quan yang datang membawa pasukannya yang dengan ganas langsung menghabisi Cynthia bersama ibu dan ayah angkatnya tersebut dengan begitu ekstrim. Beruntung Kim berhasil kabur bersama Nicholas tanpa disadari oleh kelompoknya Sun Quan. Sebelum pada akhirnya Ben yang datang dan langsung mencurigai keberadaan kelompok mafia Cina itu langsung beradu mekanik hingga berhasil membuat mereka semua koit. Meskipun pada akhirnya dia menyadari bahwa istrinya yang telah tergeletak itu kini telah meninggoy.
Ben yang kini berada di kantor polisi akhirnya kini berhasil mendapatkan nama dari salah satu pelaku yang menyerang istrinya itu, yang dia temukan dari catatan kriminal milik kepolisian dengan nama Andy Wang. Yang mana di waktu bersamaan, Sun Quan juga terlihat telah mengutus beberapa anak buahnya untuk mengincar Ben yang telah mereka kenali telah menghabisi para anak buahnya sebelumnya. Dengan bantuan sahabatnya yang bernama Tony, Ben pun akhirnya mengetahui lokasi tempat nongkrong Andy Wang yang kini diincarnya itu. Namun pada saat Ben kembali bersedih mengingat istrinya itu, tiba-tiba dia langsung mendapat serangan dari kelompoknya Sun Quan yang bergerak lebih dulu. Beruntung Ben berhasil mengusir mereka pergi dengan kemampuannya, sebelum pada akhirnya dia mendapat kabar mengenai keberadaan anaknya tersebut yang dijelaskan berada di kediaman salah seorang temannya yang bernama Max. Yang mana setelah tiba, Ben langsung menemui anaknya yang sedang tidur itu dan juga Kim yang kini terlihat langsung dia interogasi perihal soal Andy Wang dan juga Sun Quan yang telah menghabisi istrinya itu. Namun, Kim yang masih trauma tak bisa berkata apa-apa selain hanya bisa menjelaskan tentang ibunya yang kini juga telah menjadi korban dari keganasan Sun Quan. Why did my... Why did he... She's dead, baby. Dengan bantuan Tony yang kembali datang, Ben pun akhirnya mengetahui tentang riwayat Andy Wang yang merupakan seorang mafia Cina itu, dan kemudian langsung bertekad untuk memburunya bersama dengan Tony di suatu klub yang telah Tony ketahui dari informannya. He's a Chinese triad with you. Something happened. Get the guns. Dan setelah tiba pada suatu klub tersebut, Ben dan Tony pun langsung bergerak, menahan para pengunjung dengan membiarkan Ben bergerak seorang diri pergi untuk menemui Andy Wang, yang terlihat rupanya kini sedang bercocok tanam dengan keadaan tangan terikat pada suatu kamar. Satu persatu, penjaga Andy Wang pun berhasil disikat oleh Ben, sebelum pada akhirnya dia berhasil menemukan keberadaan Andy Wang yang terikat itu, yang mana tanpa banyak bacot langsung dihabisi oleh Ben dengan begitu ganas. Peristiwa itu pun langsung ditangani oleh kepolisian setempat yang dipimpin seorang pria bernama Da Costa. Terlihat, Hogan yang sebenarnya mengenal Andy Wang datang ke tempat tersebut untuk mencari informasi tentang sang pelaku, dan kemudian langsung melaporkan hal tersebut kepada Sun Quan yang dia temui. Selain itu, Hogan juga membahas tentang bisnis mereka yang dinilai kacau, dikarenakan pihak kedutaan yang telah mulai mencium aksi penyelundupan narkoba yang mereka lakukan tersebut, hingga membuat Hogan berniat ingin membatalkannya sebelum dirinya ketahuan. Namun sial pemintanya tersebut ditolak oleh Sun Quan yang tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan bisnis yang telah mereka sepakati tersebut. Dan, the deal. You are so cool. You know that little smuggling operation? A whorehouse and takes out through killed Ben Arch's wife. Oh no. Di sisi lain, Ben yang berkumpul dengan yang lainnya kembali membahas misi selanjutnya yang akan dia lakukan, yang kini berfokus untuk mencari keberadaan Hoggins yang merupakan seorang pekerja di Departemen Imigrasi yang dianggap mungkin dapat mengetahui di mana keberadaan Sun Quan. Sebelum pada akhirnya mereka kedatangan seorang polisi yang tak lain adalah Da Costa, yang nampak ingin menginterogasi mereka secara halus tentang kematian Andy Wang yang sebelumnya terjadi. By accident. You weren't at a whorehouse on 3rd Street. We know they're Caucasian. I got there, it was an absolute... I'm still trying to figure that out. Di hadapan anaknya, Ben pun kembali memutuskan untuk pergi menyelidiki kasus kematian ibu anaknya tersebut, yang kini pertama dia fokuskan bersama Tony untuk menculik Hoggins yang sedang sendirian, yang mana aksi yang mereka lakukan itu rupanya telah disaksikan langsung oleh tangan kanannya Sun Quan yang kebetulan berada di tempat itu. Di tangan Max dan juga Raymond, Hoggins pun diinterogasi dengan begitu ekstrim tentang dugaan keterlibatannya dengan Sun Quan yang keberadaannya ingin mereka ketahui. Setelah itu, Ben dan Tony mendapat kabar dari seorang petugas sebelumnya yang ingin memberitahu mereka tentang suatu benda haram yang dia temukan pada tubuh jenazah anak buahnya Sun Quan yang telah mereka otopsi. Ben dan Tony pun langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Melalui interogasi ekstrim yang dilakukan oleh Max dan juga Raymond, mereka berdua pun akhirnya mendapat informasi dari Hoggins yang telah sekarat itu tentang Sun Quan yang akan melakukan sebuah transaksi pada suatu dermaga yang dalam beberapa hari lagi akan terjadi. Come on, speak to me. Hey, where in the docks? What's in the Pier 19? You piece of shit! I tell you, FBI!
Di sisi lain, Ben yang pergi ke rumah sakit rupanya telah terlambat ketika dua orang anak buahnya Sun Quan ternyata lebih dulu tiba untuk mengambil barang bukti tersebut setelah dengan kejam menghabisi Da Costa yang lengah. Menyadari kejadian tersebut, Ben pun langsung bergegas untuk mengejar kedua pria tersebut hingga berhasil menghabisi salah satunya. Ben pun kemudian langsung mengejar yang satunya lagi dengan sebuah motor yang dia ambil, hingga membuat aksi kejar balapan pun terjadi di antara mereka hingga menembus sebuah mall. Sebelum pada akhirnya Ben berhasil menghentikan pria tersebut dan kemudian langsung menghabisinya. Namun pada saat dia kembali, kelompoknya Sun Quan ternyata kembali lebih dulu bergerak dengan berhasil menculik Kim dan juga Nicholas. Ben yang melihat hal tersebut tentu saja tak tinggal diam dan langsung mengejar mereka semua. Nampak dalam insiden itu, Raymond dan Max pun kini telah menjadi korban dari keganasan mafia tersebut. Di sisi lain, Ben yang terus berusaha untuk mengejar mafia itu akhirnya berhasil menghentikan mereka satu persatu. Meskipun pada akhirnya dia harus kehilangan posisi Nicholas yang berhasil dibawa kabur oleh kelompok itu. Namun di sisi lain, dia telah berhasil menyelamatkan Kim setelah melalui proses yang terlihat begitu ekstrim. Menyadari putranya yang telah berada di tangan para mafia tersebut, Ben pun tentu saja berniat ingin menyelamatkannya, sambil ditemani oleh Tony yang 100% juga ingin membantunya. Dengan bermodalkan informasi yang telah berhasil diketahui oleh Max sebelumnya, Ben yang bersama Kim pun langsung bertolak ke sebuah dermaga yang akan dijadikan oleh Sun Quan sebagai tempat transaksinya, dengan membagi tugas bersama Tony yang terlihat juga mulai bergerak di sisi lain. Ben pun langsung melancarkan aksinya dengan meninggalkan Kim sendirian, meluncur maju dari tempat tersebut hingga berhasil memancing sebuah keributan yang langsung disadari oleh Sun yang menahan Nicholas. Ben pun langsung beradu mekanik dengan beberapa pasukannya Sun Quan yang berjaga, yang mana aksi tersebut juga diikuti oleh Tony yang berada di sisi lain, yang kini harus berhadapan dengan beberapa anggota utama dari kelompoknya Sun Quan tersebut yang terlihat begitu kuat, sampai pada akhirnya dia berhasil mengalahkannya. Puncaknya, Ben yang telah berhasil mengalahkan hampir semua pasukan Kouroucho-nya Sun Quan itu, kini telah bertemu dengan Sun Quan yang menahan Nicholas. Saling bacot pun terjadi di antara mereka, sebelum pada akhirnya Kim yang datang dengan bantuan polisi itu memaksa Sun Quan tak bisa berbuat apa-apa selain mengakhiri semuanya, dengan melakukan sebuah tembakan yang mereka lakukan secara bersamaan. Yang mana dalam hal tersebut, mereka berdua pun saling terluka satu sama lain. Namun naasnya, serangan Ben rupanya berhasil mengenai Sun Quan tepat di dadanya, hingga pada akhirnya membuat pria tersebut meninggal seketika. Nicholas yang berhasil selamat itu pun kemudian langsung pergi menemui ayahnya yang juga terluka itu, sambil memeluknya, hingga pada akhirnya film pun selesai. Benar-benar ending yang begitu mengagumkan.